Ich bin einer der meistgesuchten Hacker der Welt. Und manipulieren. Halo, kembali lagi di Buka Film bersama gue Jacqueline. Kaum rebahan dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Bahagia itu sederhana, sesederhana ketika berhasil menjebol password wifi tetangga. Kali ini gue pengen ngebahas film hacker terbaik yang berjudul Who Am I? Dirilis tahun 2014, film asal Jerman yang diangkat dari kisah nyata, menceritakan kisah kelompok hacker di Jerman yang bersembunyi dan beraksi sangat rapi. Tanpa banyak cincong, langsung aja siapin cemilanmu dan kuotamu. Cari posisi nonton senyaman mungkin. Watching movie, let us go, here we go. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Benjamin. Ayah Benjamin pergi meninggalkan Prancis ketika dia masih kecil. Sedangkan ibunya meninggal karena bunuh diri, dan kini ia tinggal bersama neneknya. Benjamin mengatakan bahwa peretasan mirip seperti sulap, dan dia pun mulai meretas sebuah sistem keamanan pada usia 14 tahun. Dia adalah hacker yang menggunakan identitas sebagai WMI, yang mengetahui tentang kelompok hacker bernama Friend dan juga Rusia Cyber. Waktu kecil ia ingin menjadi seorang superhero. Benjamin pun sering berkumpul dengan para hacker yang ada di Darknet. Hanya ada seseorang yang ia anggap sebagai pahlawan di dalam forum itu. Dia adalah hacker panutan dari hacker-hacker lain. Seseorang itu adalah MRX. MRX juga mempunyai 3 aturan. Yang pertama, tidak ada sistem yang aman. Kedua, incarlah sesuatu yang mustahil. Dan yang ketiga, bersenang-senanglah di dunia maya dan juga dunia nyata. MRX juga membuatkan sebuah program untuk semua hacker agar bisa mendapatkan Ritalin secara gratis. Ya, semacam doping gitu ya, supaya semua hacker bisa terjaga lama di depan layar komputer. Benjamin bekerja sebagai pengantar pizza. Ketika ia mengantarkan pizza, dia bertemu dengan Mary, wanita yang dulu ia sukai. Mary mengatakan bahwa dia akan memberikan 100 euro kalau dia bisa membawakan bocoran soal ujian. Ketika sudah pulang ke rumah, Benjamin pun melamun dan berpikir, jika dia bisa membantu Mary lulus, mungkin menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Mantap! Benjamin pun nekat menerobos tempat Mary kuliah untuk mendapatkan soal ujiannya. Dan hasilnya apes. Was machen Sie da? Dia tertangkap satpam dan harus menjalani hukuman 50 jam pelayanan masyarakat penyapu kota. Disinilah Benjamin bertemu orang yang bernasib sama, dihukum 50 jam atas kasus pembobolan juga peretasan sebuah sistem bernama Max. Und wie bist du durch deren Access Control gekommen? Mit einem Zero-Day-Exploit. Benjamin dengan tampang inonsennya, dengan kartu undangan yang diberikan Max itu tadi siang, datang ke pesta itu. Ternyata di pesta itu ada gadis idamannya, yaitu si Mary, sama sohib-sohibnya. Max mengajak Benjamin ke ruangan atas. Di situ ada 2 orang sohib Max. Stefan, seorang ahli software yang suka sekali tantangan. Paul, seorang penggila hardware. Max pun meminta Benjamin untuk menunjukkan keahliannya. Dia mampu mematikan listrik di komplek ini hanya dengan menggunakan laptop Apple saja, dan juga bisa menyalakannya kembali dengan mudah dalam sekejap. Saat polisi muncul, mereka mengalihkan perhatian dengan menjadikan teman Mary sebagai tumbal. Benjamin dan besti-bestinya pun segera kabur dari rumah itu. Riwayat penyakit Alzheimer neneknya semakin parah. Benjamin menemukan neneknya sedang berjalan di separator jalan. Akhirnya neneknya pun harus dirawat di rumah sakit Siloam Lipo Karawaci. Bebas. Ketika berada di dalam perjalanan pulang, Benjamin bertemu dengan Max. Lalu Max mengajak ke suatu tempat. Saat itu, Max mengambil kotak donat Jeko, berikut struk pembayaran di dalam bak sampah. Lalu dia pura-pura komplain kepada kasir dengan alasan donatnya kurang 2. Alhasil, Max bisa mendapatkan 2 donat dengan sangat mudah. Nah, penipu receh yang handal. Kemudian Benjamin pergi ke sebuah parkiran. Mereka mempunyai rencana untuk meminjam mobil milik orang lain, lalu pergi ke sebuah gedung tempat diadakannya acara pertemuan partai politik. Dengan hanya kartu identitas yang diprint menggunakan kertas HVS dan foto yang diedit menggunakan Photoshop, Stefan dengan mudah diizinkan masuk ke dalam dan juga mengajak Benjamin masuk bersamanya.
Stephen memasang kamera untuk merekam kejadian tersebut. Awalnya Benjamin tak tahu apa yang harus ia lakukan. Akhirnya Benjamin paham dan mengerti untuk meretas laptop yang ada di atas mimbar, di mana tujuan utama dari aksi ini adalah untuk membuktikan bahwa Max dan para bestie-bestinya sangat ahli, juga sanggup untuk melakukan sesuatu yang mustahil seperti yang sering disebutkan oleh hacker pujaan mereka, si MRX. Kemudian Benjamin pun mengganti video presentasi itu menjadi video lucu, dan itu adalah aksi pertama Benjamin dan the Gang. Bertempat di rumah nenek Benjamin, mereka membangun sebuah base camp untuk tempat Kongko memulai misi-misinya. 1 Million Klicks. Max, Benjamin, Stephen, dan Paul membentuk kelompok geng hacker yang bernama Clay. Okay. Berkat aksi-aksi lelucon yang mereka lakukan pada acara berita di televisi dan perusahaan farmasi. Dalam waktu singkat, geng Clay pun mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat. Mereka pun semakin terkenal di kalangan para hacker. Dengan prestasi itu, setiap anggota Clay sangat ingin mendapatkan apresiasi dari pujaannya, yaitu si MRX. Mereka pun mendapatkan sebuah surat dari MRX yang berisi sebuah dokumen cybercrime Europol. Clay dianggap hanyalah kelompok peretas yang tidak membahayakan dan bukan pemain yang besar. Seolah-olah mereka tidak ada apa-apanya. Karena hal itu, Max yang sangat marah ingin melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Seketika Ben pun mempunyai ide cemerlang untuk meretas sistem yang lebih besar. Bukan sebuah perusahaan, pabrik, atau bank, namun sebuah lembaga kelas 1 milik pemerintah, yakni Badan Intelijen Federal Jerman atau biasa disingkat BND. Ungefähr zu dieser Zeit kamen Sie ins Spiel. Seorang penyelidik senior dari Europol atau Badan Khusus Kriminalitas Uni Eropa bernama Hanne, yang diutus untuk menyelidiki tentang kasus pembobolan Bank Sentral Eropa oleh sekelompok hacker yang menamai kelompoknya dengan nama Friends. Max dan juga soib-soib memanipulasi jaringan telepon untuk memenangkan sebuah undian berhadiah, supaya hanya mereka lah yang bisa menghubungi pihak panitia. Die richtige Antwort lautet B. Ottmar Hitzfeld. Dan akhirnya mereka berhasil memenangkan hadiah sebuah mobil Porsche yang sangat mewah sekali. Setelah itu mereka pun mengadakan pesta bersama 3 wanita malam. Lalu menggunakan mobil Porsche tersebut untuk menemui gadis idamannya, biar kelihatan keren gitu. Di sini Mary yang sedang berada di sebuah pesta, lalu pergi keluar menemui Benjamin. Hey. Kemudian tiba-tiba Benjamin berusaha untuk mencium Mary di dalam mobil ini. Tapi aksi Ben tersebut sepertinya tidak disukai oleh Mary. Dan kali ini bukan hari keberuntungan untuk Ben. Benar-benar memalukan. Beberapa hari kemudian, Ben and the Gang pun memulai aksi mereka, di mana mereka masuk ke dalam pabrik pengolahan limbah kertas yang berasal dari gedung BND. Stephen bisa langsung memanipulasi karyawan supaya mengirimkan 4 kartu ID agar mereka dapat memiliki akses masuk ke dalam gedung BND tersebut. Hanya dengan menggunakan surat bekas itu, mereka bisa mengetahui nama akun email si karyawan. Lantas dikirimlah foto si kucing meong beserta dengan alamat website yang tinggal diklik, lalu seketika umpannya sudah dilahap. Mereka pun bersiap-siap dan keluar dari lift dengan menggunakan topeng badut yang menjadi ciri khas dari geng Clay. Kemudian mereka berempat pun melakukan tugasnya masing-masing, seperti meretas kamera CCTV, lampu, dan kode akses pintu masuk. Sementara si Benjamin bertugas memasuki ruangan server utama untuk meretas seluruh mesin printer di gedung ini, supaya mencetak gambar kelompok mereka, sebagai bukti bahwa di dunia ini tidak ada sistem yang aman. Aksi mereka pun berjalan dengan sangat lancar. Malamnya, mereka pergi ke klub untuk merayakan keberhasilan mereka. Ternyata Mary juga ada di sana. Ketika Benjamin mulai memberanikan diri untuk kembali mendekati Mary, tiba-tiba terjadi hal yang sangat menyakitkan. Wanita yang disukainya sedang berciuman dengan sohibnya sendiri, yakni si Max. Definisi teman makan teman rupanya. Akhirnya, Max dan teman-temannya pun menyusul Benjamin, mencoba membujuk dia kembali bersama mereka. Mungkin karena kesal dan juga dipengaruhi minuman beralkohol, Max mengatakan bahwa Benjamin tidak bisa apa-apa tanpa bantuan mereka bertiga. Benjamin terluka dan kecewa.
Tanpa yang lain ketahui, Benjamin rupanya diam-diam sudah mengambil data rahasia penting milik BND ketika beraksi tadi. Benjamin nekat memberikan data tersebut kepada MRX sebagai hadiah supaya bisa mendapatkan perhatian dan penghargaan dari para hacker dan juga sang pujaan. Keesokan paginya, Benjamin benar-benar dibuat syok karena tindakannya semalam ternyata sudah mengakibatkan seorang hacker tewas dibunuh. Kemudian terjadi perkelahian antara Max dan Ben sampai muka Ben pun berdarah. Hackergruppe Clay für den Einbruch in das Ini menjadi masalah besar bagi mereka semua karena mereka dianggap menjual data kepada mafia Rusia dan juga dianggap sebagai penyebab kematian seorang hacker. Lalu mereka pun kini menjadi buron. MRX rupanya telah menjual data tersebut ke pihak mafia Rusia dan menyuruh mereka untuk melenyapkan si hacker tersebut supaya tidak ada lagi mata-mata di antara mereka semua. Data yang Benjamin berikan kepada MRX sudah fix di sana menyimpan banyak sekali informasi rahasia termasuk identitas asli si hacker yang tewas ini. Hacker tersebut foreman atau mata-mata yang bertugas untuk mencari informasi mengenai para hacker yang terlibat kriminalitas yang dibayar oleh BND. Pada saat bersamaan, datang si Mary ke rumah Ben yang berniat menjenguk Ben setelah semalam mabok parah. Dan dia lupa kalau telah berciuman dengan si Mac pada malam itu dan sudah merobek hati Ben. Hede, lupakan saja betina murahan itu, Ben. Untuk apa kalau cuma jadi rumah persinggahan? Benjamin menghubungi MRX dengan menggunakan komputer yang ada di perpustakaan umum, jadikan dirinya sebagai umpan. Di sini, Benjamin mendapatkan something dari MRX. Sementara itu, Europol yang mengetahui seseorang yang sedang menghubungi MRX di Berlin segera mengirimkan pasukan polisi untuk mendatangi lokasi Benjamin and the gang. Tidak lama, polisi pun datang dan mereka berpencar. Mereka pun berhasil kabur dari para polisi. Setelah berhasil selamat dari kejaran Europol, mereka berempat melenyapkan semua jejak dan barang bukti termasuk membakar rumah neneknya yang menjadi base camp utama mereka. Lalu misi mereka selanjutnya adalah masuk ke ruangan server utama Europol agar bisa masuk ke komputernya MRX, lalu mengungkapkan bahwa dialah pelaku yang sebenarnya. Namun sepertinya cara yang sebelumnya itu sekarang terasa sulit sekali karena semakin ketat pengamanan di sana juga semakin banyaknya kamera CCTV di mana-mana. Ketika sedang memasuki saluran pembuangan, tangan kanan Max sempat tertusuk paku, membuat mereka menyerah dengan rencana ini. Benjamin pun merasa bersalah karena sebelumnya telah memberikan data ke MRX. Dia merasa harus membereskan semua demi soib-soibnya itu. Benjamin pun diam-diam keluar di malam hari. Beruntungnya secara kebetulan mendapat celah saat ada pengunjung yang menjatuhkan kartu ID-nya. Dengan kartu ID tersebut, lalu Benjamin pergi ke kantor Europol dengan menggunakan ID card yang ia temukan. Benjamin pura-pura menjadi pengunjung yang kehilangan dompet di kantin. Dia meminta kepada satpam untuk mengantarkannya ke kantin, tempat di mana dompetnya seolah-olah hilang. 2 minutes. Lalu dia menempatkan sebuah alat buatan dari Paul, yaitu alat yang ketika seseorang mengakses jaringan ini menjadi jaringan tiruan, membuat Benjamin bisa masuk ke dalam server mereka, lalu menanamkan virus Trojan yang diberikan ke MRX. Einen sogenannten Evil Twin. Di cafe Starbucks, Benjamin tinggal selangkah lagi untuk membongkar siapa sebenarnya MRX. Namun malah Benjamin lah yang harus terungkap wajah aslinya. Die Kiste greifen. MRX sudah mengetahui bahwa ini adalah sebuah jebakan. Dan akhirnya Ben pun dikejar oleh sekelompok mafia Rusia yang bermaksud untuk membunuhnya. Setelah lolos dari kejaran mafia, Benjamin menemukan Max, Stefan, dan Paul tewas dibunuh di dalam apartemennya. Pada awalnya Hane, sang agen penyelidik, tidak percaya jika Benjamin adalah sosok hacker bernama Who Am I. Namun ketika Benjamin menyebutkan nomor kartu NPWP, paspor, BPJS, lalu akun Shopee, Topet, Gojek, Grab, dan semua-muanya tentang hidup Hane, barulah Hane percaya.
Di hadapan Hannes, Ben meminta bantuan supaya memberikannya perlindungan saksi agar tidak diburu dan dibunuh oleh pihak para mafia Rusia. Akhirnya Hannes setuju untuk membantu mengungkapkan siapa MRX. Benjamin dipersilakan untuk menggunakan komputer Europol untuk bisa mengungkapkan siapa sebenarnya sosok MRX ini. Und MRX-Maske. Lalu Benjamin pun menyamar sebagai MRX dan mengakui semua kebusukannya tepat di hadapan semua hacker. MRX killed Krypton. Sehingga MRX yang asli pastinya akan marah dan terpancing emosi yang membuatnya masuk ke dalam jebakan. Die Transmitter. Dan ya, akhirnya terungkaplah siapa sebenarnya MRX. Hacker nomor 1 MRX ini adalah seorang pemuda yang masih berusia 19 tahun. Hede, bocil ternyata, bernama Sean Dunham, yang tinggal di New York dan melakukan semuanya hanya dari sebuah laptop. Benjamin tentu tidak langsung tenang begitu saja, karena masih ada mafia Rusia yang pastinya akan terus memburunya. Di saat interogasi sedang berlangsung, Hanne melihat bekas luka pada tangan kanan Benjamin, yang dari ceritanya tadi Max sempat tertusuk paku. Tapi kenapa jadi tangan Benjamin yang memiliki bekas lukanya? Menemukan adanya keanehan tersebut, Hanne memutuskan untuk menyelidiki kehidupan Benjamin. Pergi ke kontrakannya, lalu di situ dia menemukan kotak bertuliskan obat Ritalin. Ketika menemui Mary di kampusnya, Hanne Lindberg, Europol. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. apakah kau mengenal Benjamin? Mary pun menjawab, Benjamin adalah anak yang aneh dan tidak memiliki teman satupun di sekolah. Sejak SMP, dirinya tidak pernah bertemu lagi dengan Benjamin. Lalu jawaban tersebut tentu saja membuat Hanne terkaget-kaget. Hanne mendatangi dokter yang menangani neneknya. Si dokter pun berkata bahwa mendiang ibu Benjamin tewas bunuh diri akibat mengidap gangguan DID. Bitte Persönlichkeiten, alles Facetten ihrer selbst. Atau Dissociative Identity Disorder alias kepribadian ganda. Gangguan tersebut bisa diturunkan ke anaknya, apalagi dengan mengkonsumsi obat-obat seperti Ritalin dan sejenisnya. Das ist Ereignis. Saat kembali ke ruangan interogasi, Hanne pun dengan tegas mengatakan jika Benjamin mengidap kepribadian ganda. Seseorang dengan gangguan kepribadian ganda tidak akan sadar jika ada kepribadian lain yang menguasai tubuhnya tanpa disadarkan atau diingatkan oleh orang lain. Alles, was auch Sosok Max, Paul, dan Stephen tidak lebih dari sekedar alter ego atau kepribadian ganda yang ada di dalam pikirannya saja. Du hast sie in deiner Fantasie erschaffen. Benjamin kini pun tidak bisa mendapatkan perlindungan saksi akibat sakit karena memiliki gangguan kepribadian. Karena program perlindungan saksi itu hanya diperuntukkan khusus untuk seseorang atau saksi yang sehat secara mental saja. Du bist krank. Ich bin nicht wie meine Mutter. Es tut mir leid. Die haben Krypton getötet, die. Merasa bahwa Benjamin hanyalah pemuda polos yang tidak berdosa, Hanne pun diam-diam mengajaknya masuk ke ruangan komputer utama milik Europol Du hast 5 Minuten. untuk mengubah identitasnya supaya tidak bisa dilacak oleh siapapun termasuk mafia Rusia. Hanne pun melepaskan Benjamin di bawah jembatan. jeder sieht nur, was er sehen will. Tapi sebelumnya, Hanne meminta Benjamin untuk membongkar trik sulap yang ia lakukan kepadanya. Setelah itu Benjamin pun pergi. Setelah kebebasannya itu, terlihat Benjamin berdiri di sebuah kapal. Benjamin menjadi seseorang yang bukan siapa-siapa dan tidak terlihat oleh siapapun. Pastinya kalian semua akan terkejut. Mary, Max, Stephen, dan Paul muncul bersama-sama dengan Benjamin di sana. Tak disangka semua kejadian itu ternyata telah direncanakan dengan sangat matang oleh Benjamin. Sampai tentang kepribadian ganda juga merupakan bagian dari triknya. Semua itu dilakukan agar Ben bisa terbebas dari hukuman, sekaligus terbebas dari kelompok Friends dan juga MRX. Semua rencana briliannya itu, Ben and the Gang pun terbebas dari semua tuduhan dan bisa memulai kehidupan baru mereka dengan tenang. Kein System ist unhaltbar. Ich war unsichtbar geblieben. Okay, wer bin ich? Ich bin Benjamin. Ein Niemand. Dan film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil, peretas adalah bakat. Anda tidak akan mempelajarinya di sekolah. Jika Anda dilahirkan untuk menjadi seorang peretas, itu adalah takdir Anda. Jika tidak, Anda akan diretas. Gua Jacqueline dan seluruh kru Buka Film yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.